damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 21, dikatakan, ya karena dia hati kita bersukacita, sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bentuk nats ini adalah nyanyian atau puji-pujian kepada Allah Israel. Isi nats ini adalah berbentuk seruan untuk menyanyikan nyanyian baru. Tak boleh kita katakan suatu nyanyian baru untuk memuliakan nama Tuhan. Itu boleh kita bandingkan dalam pasal 33 ayat 3a. Tidak semua orang dapat menyanyikan suatu nyanyian. Ya, mungkin nyanyian itu sudah lama dikumandangkan atau dinyanyikan, atau nyanyian yang baru digubah. Tetapi tidak semua orang dapat bernyanyi karena keadaan fisiknya yang cacat, atau boleh kita katakan dia bisu. Itu makanya tidak semua orang dapat bernyanyi. Tetapi di dalam nyanyian yang dikatakan oleh penulis kitab Mazmur ini, dikatakan nyanyian baru, bukan hanya menyanyikan dengan suara, tetapi yang terpenting adalah bernyanyi di dalam hati. Dalam nats ini dikatakan, ya karena dia hati kita bersukacita. Artinya isi sebahagian dari nyanyian baru ini bahwa Tuhan, bahwa roh Tuhan, bahwa hati Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Apa yang disukai Tuhan itulah yang kita kehendaki dan kita lakukan sebagai seorang yang percaya. Dia bukan hanya dipuji dengan mulut, tetapi terutama bahwa dia hati kita, dia bagian dari kehidupan kita. Dalam hati kita benar-benar kita menghayati kekudusan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kekudusan Tuhan. Dari bagian nyanyian yang baru itu, supaya kita menyadari kekudusan Allah dalam doa, mengimplikasikan dua hal, antara lain pertama, dorongan untuk menaati Dia. Kedua, kerinduan untuk menyerahkan hatinya atau menyerahkan segala yang ada dalam hati kita. Itulah yang akan membakar hati kita bila ia benar-benar menghayati kekudusannya. Menaati Allah bagi orang Yahudi bukan suatu beban yang harus diangkat dengan mengumpat, karena menaati Allah adalah berhubungan dengan
firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu adalah suatu kehormatan serta milik yang paling berharga atau milik khusus seseorang yang mesti dinikmati dengan sukacita. Itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Mazmur dalam Mazmur 119 ayat 92 dikatakan, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Itulah yang dikatakan penulis kitab Mazmur, bahwa Taurat Tuhan adalah kegemaran. Dan itu juga yang dikatakan oleh renungan pagi ini, bahwa kita percaya, kita bersukacita karena kekudusan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, implikasi konkretnya adalah orang mesti hidup waspada begitu rupa agar tidak sampai melanggar perintah Tuhan atau Taurat Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Lagi pula hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempat yang maha kudus. Itu menjadi suatu syarat. Jadi syarat untuk melakukan Taurat Tuhan sebagai kegemaran atau suatu sukacita harus menjaga kekudusan, supaya tangan jangan berbuat yang tidak sesuai yang dikehendaki Tuhan. Segala perbuatan kita adalah buah dari iman. Itu menjadi syarat seperti yang dikatakan Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Dikatakan tadi, lagi pula hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan berdiri di tempat yang kudus. Dan nats ini juga mau kita lihat melalui firman Tuhan, bahwa kita bersukacita melakukan hukum Taurat Tuhan dan mengingat nama Tuhan, dan sekaligus dikatakan melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu tentang namanya. Firman Tuhan yang kita dengar melalui nyanyian pemazmur ini, bahwa kesukaan kita yang menyukakan hati kita ada suatu nama, yaitu nama Allah Bapa kita yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kalau kita merenungkan pagi hari ini, bahwa melalui firman Tuhan, Dia hati kita bersukacita bahwa kekudusan Tuhan harus kita jaga dan itu kita lakukan dan sekaligus kita percayakan. Itulah yang dapat berseru-seru di dalam nama Yesus dan dikatakan dalam perjanjian baru dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan itulah membuat orang yang percaya bersukacita karena nama Yesus, bahwa di dalam nama Yesus kita berdoa dan di dalam nama Yesus kita mendapat keselamatan. Itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonik dalam Tesalonik 5 ayat 16 sampai 18.
bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan, Dialah hati kita, namanya lah kita seru-serukan dan kita puji, dan berbuatlah kita sesuai dengan firman Tuhan atau hukum Taurat Tuhan. Jangan kita goyah, percayalah kita di dalam nama Yesus Juru Selamat kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan di pagi hari ini. Karena berkat kasih setiamu menyertai kehidupan kami, hingga kami pada pagi hari ini mendapat keselamatan dan kehidupan dari tangan-Mu yang kudus. Tuhan, demikian juga pada hari ini, segala hidup kami, segala yang kami rencanakan, segala yang kami pikirkan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan. Tuhanlah memberkati segala pekerjaan kami atau aktivitas kami satu hari ini, supaya dapat berbuah yang baik, yang dapat membuat kami bersukacita dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Engkaulah hati kami, Engkaulah kami ingat selalu di setiap saat, karena Engkaulah segala kekuatan kami, Engkaulah kebutuhan kami yang utama. Demikian juga Tuhan, tolong kami melakukan hukum-Mu sebagai kesukaan bagi kehidupan kami, supaya kami tetap berbuat kekudusan. Dan demikian juga dimanapun kami berada saat ini, dalam suka atau duka pun, kami berseru di dalam nama-Mu. Berikanlah pada hari ini yang terbaik bagi kami, yaitu kesehatan dan buah dari pekerjaan kami. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.